Eh, Kira-kira visi kedepannya apa? Apakah Mung Coffee ini akan diperbesar atau perbanyak atau di franchise kan gitu mungkin. Heeh. Di bisnis coffee shop kan banyak buka banyak tutup Pak. Kan di era sekarang ini kan anak muda di bawah saya ini gitu kan ya? iya di bawah saya itu malah gila-gilaan. Oh iya, Mas Arya, saya tertarik untuk mengetahui eh, ini kan udah jalan nih yang Mung Coffee ya. Yep. Terus kira-kira visi kedepannya apa? Apakah Mung Coffee ini akan diperbesar atau perbanyak atau di franchise kan gitu mungkin. atau juga sempat terpikir untuk diferensiasi usaha lebih gede lagi, lebih lagi, bukan diferensiasi apa istilahnya ya, merambah tidak hanya di bidang perkopian saja gitu. Gimana? Kalau mimpi yang besar sih sebenarnya nggak ada yang terlalu muluk-muluk sih Pak. Kita sekarang kan punya tim manajemen sendiri. Jadi Mung Coffee sekarang udah punya back office sendiri, udah punya tim manajemen sendiri. Jadi kreatornya nanti misinya ini mau ke depannya mau kayak gimana, lebih fokus ke yang sekarang punya aja sih Pak. Lebih mengembangkan ke sekarang yang punya. Jadi nggak nanti harus buka di Jawa Barat satu, di ini satu enggak sih. Yaudah let it flow aja. Let it flow aja sih. Ini filosofinya Pak Ari Barat. Ini kayaknya. Apakah itu berarti nggak ada target omset? Ada pasti. Karena sekarang udah bukan social oriented tadi kayak di Kosagra. Jadi ya udah harus profit oriented karena harus menghidupi banyak orang. Masalahnya kan berarti kalau udah melibatkan orang kan harus ada apa ya? Betul. Tapi itu bukan berarti terus harus punya target gitu tadi ya, ini harus punya buka berapa cabang lagi dia. Enggak. Berarti omset sekarang sudah cukup lah ya gitu. Cukup untuk menghidupi orang aja cukup. Jadi lebih pada kalau saya membaca ini ya. Ya ini cukup, nanti kalau berkembang ya akan berkembang. Jadi kayak gitu apa ya? Ya kalau bukan ngoyo ya, tapi lebih pada dijalani dengan profesional. Nanti kalau sudah waktunya berkembang ya berkembang gitu ya. Di bisnis coffee shop kan banyak buka banyak tutup Pak. Kan di era sekarang ini kan anak muda di bawah saya ini kan di bawah saya itu malah gila-gilaan. Buka langsung 5, langsung 3, langsung 10 gitu kok berani gitu. Seberani itu ngambil resiko. Nah, itu yang bahaya. Sebetulnya seperti ini ya, beberapa kasus itu ya, ada kayak kafe yang jualan mie instan tutup semua itu sekarang. Nah, Mas saya mau nanya, kan tadi bahas di kopinya ya. Nah, saya pengen tahu yang bisnis arsitekturnya. Nah, itu ke depan seperti apa nih? Apakah nanti pada satu titik Mas Arya akan pada satu titik harus memilih, ada yang ditinggalkan atau bagaimana ya? Terus planning ke depan gimana nih konsultan arsitekturnya nih? Apakah saya nggak tahu. Sebenarnya saya ada pertanyaan lagi yang lebih dalam, terus opo kok HNK-nya nggak dipakai sih, kok malah bikin sendiri gitu loh. Sudah ada yang besar, betul. apa? Kenapa itu? Itu kan nunggu Pak Carlson ya. Karena kayaknya itu Carlson. Hari Carlson. A-nya kan nggak ada Pak. Kalau nyari A-nya nggak ada. Masuk cawe-cawe ya. Berarti justru pertanyaannya untuk Mas Carlson. Malah bikin baru kan. Kenapa sebenarnya? KSAD kan ada A-nya. KSAD ada A-nya. Berarti saya harus Nanti saya buat proposal ke Pak Arya. Gitu. Yang pertama tadi apa? Kenapa nanti apakah ini memilih atau bagaimana antara arsitektur dan kopi gitu ya. Singkat cerita gini Pak, yang lebih kalau dulu kan Bapak kan di arsitek nih mungkin zaman dulu ya, beda zamannya. Arsitek tuh bisa tuh menghidupin zaman dulu. Nah sekarang ini kan banyak faktor X yang membuat arsitek itu
mungkin nggak tahu ya tahu sendirilah pasti Pak Alson dan Pak Andi gitu kan. Jadi ya dengan segala politik yang beredar, apalagi saya sama Bapak kan orangnya benar-benar non banget ngomongin tentang politik gitu ya. Jadi ya udahlah, capek kan mikirin gitu kan, daripada rebutan proyek mending bikin aja lah sendiri, yang penting berguna bagi banyak orang. Sesimpel itu sih Pak. Gitu ya. Iya gitu aja sih. Jadi saya nggak ngoyoh di bisnis arsitektur, ternyata di project ini ketika saya buka portofolio coffee shop, saya dapat projectnya lebih banyak dari yang saya bayangkan. Bahkan saya nggak promote aja udah kayak gitu. Jadi saya ingat sebenarnya ada quotes gini, arsitektur is it a good business gitu. Yes. Atau memang sebenarnya arsitektur tuh gak iso di bisnis Mas. Is it a good business gitu. Makanya saya nanya, apakah nanti akan memilih Mas atau tetap jalan dua-duanya? Nah, di ilmu coffee shop, di ilmu bisnis itu ternyata ada satu sistem bisnis operation yang bisa diterapkan dalam bisnis studio arsitektur. Wis, apa itu? Apa ya? Ini penting. Di tempat selanjutnya nanti ya. Di tempat selanjutnya panjang gitu Pak. Iya, berarti bisa lagi itu panjang. Itu yang saya dapatkan sampai 5 tahun di Mongkopi ini. Berarti episode selanjutnya. Iya, episode selanjutnya. Mungkin nanti bisa di tempatnya, iya kan? Iya, bisa. Itu sih. Jadi kakak masuk, saya masuk minta pendapat, wah ya udahlah. Ya udah ayah gitu. Pak Ari udah Pak Ari gitu. Karena dua genre saya dan Bapak ini kan beda genre. Iya, betul. Beda genre. Jadi nggak bisa dipaksakan. Iya, gitu. betul. Jadi ketika Pak Carlson sama mungkin Pak Andi gitu kan belum tentu juga satu betul. Kita punya jalan sendiri-sendiri betul. yang harus dijalan. Itu pasti banyak juga sih pengen nanya loh kenapa ya? Ya saya simpel aja sih Pak. Ya memang kita udah punya genre sendiri-sendiri. Jalan sendiri tadi ya. Sesimpel itu sih. Iya. Jadi ya saya cuek aja sih, biarin. Iya. Tapi tetap kalau misalnya mau disuruh bantu ya bantu. Iya. Tetap kalau ada proyek yang memang harus dibutuhkan bantuan sama tim. Iya. Itu aja sih. Simpel itu. Jadi memang di bisnis sekarang memang karena daerahnya udah beda. Jadi sistem tahun 2000 sama 2010 kan beda. 2010 12 nya udah beda. 2015 udah beda, 2015 udah beda. Jadi gitu. Jadi mana yang lebih chance untuk growth-nya lebih tinggi di mana? Mungkin kan kalau Bapak dulu kan masih di jalannya pemerintahan, ya udah pemerintahan terus gitu aja. Udah bisa hidup kanan kiri lah. Udah aman. Sekarang nggak bisa misalnya. Kalau saya emang muda ini mana dipercaya misalnya maju presentasi kan ada faktor X tadi yang saya bilang itu. Kecuali benar-benar se-appreciate dan orang tahu, paham. Tapi dengan jalannya di coffee shop, saya buka tempat, ternyata wah ini ladang buat semua, entah dari investor, dari ownernya resort A, dari ownernya kantor B gitu, kebuka semua, wah ini tahu. Jadi memang ternyata impact-nya sebesar itu ternyata. Jadi saling narik ya. Tadinya saya pikir pada posisi harus memilih, tapi ternyata enggak ya. Jadi kalau kita ini tuh ikut ketarik. Ini ikut ketarik. Lebih pada bukan memilih tapi justru ini saling melengkapi. Saling support. Apapun yang diambil, apapun yang kita ini akan ketarik. Iya, betul. Itu sih. Berarti kita harus bikin kopi juga, enggak. Kalau kakak saya yang sipil bilangnya gini Pak, ini rada filosofis juga nih. Tika udah perusahaan udah lama nih. 20 tahun, 30 tahun kan harus naik tangga terus ya. Kita kalau one step tuh harus naik tiap tahun naik gitu kan. Tanggamu apa sih? Tanggamu baja apa tangga kayu apa tangga plastik? Kalau tanggamu masih plastik masih kayu nggak kuat, kamu nggak akan bisa naik. Tapi kalau tangganya baja artinya kan ilmunya harus ilmu semua, pijaannya harus pijaannya benar-benar harus kuat. Itu pijakan itu kan berarti mau pijakan mau dicari dari jalan A, dari jalan B, dari jalan C, itu kan salah satu pijakan juga untuk growth ini. Karena nggak ada yang tahu benar-benar. Kan kita nggak ada yang tahu nih misalnya 10 tahun lagi kalau mau buka Pak Andi misalnya bikin pabrik atau apa furniture gitu kan. Nggak ada yang tahu juga mungkin. Pabrik botol. Itu kan ada ternyata
bisa ekspor kemana. Ngomong kopi dari botol. Bumbunya dari Batam. Kira-kira jadi ya saling support aja sih sekarang. Gitu. Tapi ada benang merahnya ya, mau kopi atau konsultan arsitektur, benang merahnya adalah pengusaha. Jadi iya, benar. Saya dari awal udah pengen, memang dari awal bukan yang ngoyoh pengen jadi arsitek gitu loh Pak. Udah entrepreneur. Malah sosial ya, iya, lebih orang. Iya. Sarannya kan bisa membantu orang lebih banyak mungkin ya. Ketika pandemi itu yang saya benar-benar ngerasain. Wah ini kalau cuman tergantungan sama satu project nih kayak harus ini kan ya apa arsipreneur itu kan, itu kan. Ada berapa banyak orang yang hidupnya tergantung dari pengusaha, dari karyawan. Itu yang membuat katanya kenapa pengusaha lebih ridhoi katanya. Judul sesinya arsipreneur. Harus pakai clickbait Pak biar banyak viewers. Atau mau dipanjangin kopi arsipreneur. Oke. Iya. Saya sudah ini sih cukup. Sudah cukup. Kita atau Mas Arya ada pesan yang buat teman-teman, mungkin nanti ada adik-adik ataupun tips-tips Mas. Mau ke Bapak ngomong di sini. Pesan-pesan mana ya di sini. Pesan-pesan buat teman-teman arsitek mungkin ya. Atau siapapun sih. Sebenarnya kalau gimana ya, jalani apa yang memang fokus untuk, apalagi untuk fresh graduate ya, jangan terlalu fokus mencari ke uangnya, lebih fokus ke karyanya. Karena kalau kita udah ahli, katanya kan uang bakal nyari ke kita balik ke situ. Itu yang saya mulai rasakan. Jadi konsultan ini ternyata nggak konsultan di arsitektur tok, tapi ada konsultan di bisnisnya. Itu yang sekarang juga dua-duanya ini jalan. Luar biasa. Kasih banyak loh Mas Arya. Mantap. Sudah berkenan hadir. Ngomong Tutup dulu. Ya, terima kasih banyak Mas Arya atas tipsnya, atas pengalaman hidupnya, pengalaman bisnisnya yang bisa di-sharing di sini. Ya, insya Allah bisa bermanfaat ya buat kita semua, buat kami bertiga juga gitu. Jadi sumber inspirasi juga, seperti itu. Oke, saya rasa demikian. Nantikan episode berikutnya dari podcast Atika 45. Kami akan mengundang lagi banyak bintang tamu yang menarik, yang akan kita gali lebih dalam. Oke, itu saja dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.